Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Argafar dengan NPM 2414221039. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat peta batimetri menggunakan website Gapco. Untuk pertama-tama kita masuk ke aplikasi Chrome terlebih dahulu. Setelah itu kita cari website Gapco. Nah, setelah muncul seperti ini, ada pilihan download Gapco Global Grid, kemudian download Polar Grid, kemudian contributor data. Nah, di sini kita pilih menu download Global Grid. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada peta dunia, kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita cari peta atau pulau yang akan kita buat peta batimetrinya. Di sini saya menggunakan pulau di Indonesia, salah satu pulau di Indonesia. Nah, kemudian kita tekan Ctrl, kemudian kita tekan mouse dan tarik ke atas sampai pulaunya di dalam kotak. Nah, setelah seperti itu, pulau tersebut akan berada dalam kotak. Lalu kita ke sebelah kiri, di sini ada menu pilihan grid dan TID grid. Kemudian ada 2D net CDV. Kita checklist di bagian 2D net CDV di bagian gridnya, kemudian kita scroll sampai bawah. Di sini ada menu add to basket, kemudian kita klik. Lalu setelah ada muncul angka seperti ini, kita klik view to basket, lalu kita download your data. Nah, kita tunggu downloadnya sampai selesai. Setelah selesai, kita masuk ke menu file, ke aplikasi file. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu hasil downloadan tadi. Nah, di sini nih Gapco 22 Maret 2025. Kemudian kita klik dan di sini ada menu pilihan ekstrak all, kita ekstrak. Nah, di sini ada browse, kita browse, cari dulu. Nah, kita cari folder yang kita persiapkan untuk menyimpan data-data dari Gapco tadi. Lalu ekstrak. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Ocean Data View. Nah, setelah seperti ini, di pojok kiri atas ada menu file, kita klik, kemudian kita open di sini. Lalu kita cari dokumen yang sudah kita download tadi, yang kemudian kita ekstrak, kita open, lalu kita next. Dan nah, di sini kan ada latitude dan longitude, kemudian elevation. Di sini sudah sebelah kanan ada longitude dan latitude. Nah, di sini kan karena di sebelah sini belum ada elevationnya, kita masukkan dulu elevationnya. Tetapi jika di sini sudah ada elevation, kita tidak perlu memasukkan elevation yang berada di sebelah kiri. Jadi kita setelah memasukkan elevation, kita next, kemudian finish. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masuk ke menu export, kemudian data. Di sini ada ODV spreadsheet, kita klik, atau kemudian kita cari file folder yang kita persiapkan tadi, kita save.
kemudian oke. Nah, di sini kan ada menu checklist untuk ekspor data quality dan lainnya. Kita matikan untuk ekspor data quality flags, kemudian data errors, kemudian infos, dan yang terakhir ekspor history. Jadi yang di checklist hanya user compile output format, kemudian oke. Kita tunggu sampai downloadannya selesai. Nah, di sini sedikit lama karena datanya tuh cukup banyak, jadi perlu waktu sebentar untuk mendownloadnya atau mengekspornya. Jadi 52, 53, 54, 55, 56, si setengahnya masih lama. Kemudian setelah selesai, kita masuk ke aplikasi Excel. Nah, setelah di Excel kita pilih menu open, lalu kita cari folder file yang kita gunakan untuk menyimpan dari file-file yang akan kita gunakan pada Excel ini. Nah, di sini ada menu pilihan all Excel file, kita ganti dulu dengan all files. Kemudian akan keluar datanya, kita klik, kita open. Kita next, kemudian finish. Kita tunggu sampai keluar. Nah, setelah seperti ini, kita blok angka 1 sampai 22. Lalu kita delete. Nah, setelah itu kita blok kolom A sampai kolom D, lalu kita delete lagi. Lalu kita blok kolom C dan D, kita delete. Kita blok lagi kolom D dan E, kita delete. Lalu setelah sudah, kita blok lagi kolom A sampai C, kita ke menu sort dan filter, kita klik, kemudian kita filter. Lalu setelah sudah akan muncul seperti ini, kita klik. Nah, setelah keluar seperti ini, kita matikan untuk select all, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada blanks. Nah, kita matikan blanksnya, kemudian tadi kan mati. Nah, kita hidupkan atau checklist blanknya, kita oke. Setelah angkanya menghilang, kita klik bagian sini, kemudian kita tekan kontrol kiri atau ulang-ulang. Jadi di sini kan setelah di blok, kita filter, lalu kita matikan select all, kita scroll ke bawah, lalu kita centang blanks, dan oke. Setelah sudah, kita klik bagian sini. Nah, setelah sudah, kita klik Ctrl Shift kanan bawah,
Nah, setelah sudah ke box seperti ini, kita delete. Nah, setelah sudah, di sini kita klik lagi bagian longitude-nya. Nah, kemudian setelah keluar sini kita centang lagi untuk select all-nya, kemudian oke. Nah, seperti ini jadinya. Jadi setelah seperti ini, kita ke file lalu kita save as. Kita masukkan ke folder yang kita persiapkan tadi. Jadi di sini. Nah, di sini kan tipenya masih text atau tab delimited. Kita ganti jadi Excel workbook. Kemudian kita save. Kita tunggu. Jika sudah selesai, kita masuk ke aplikasi server. Kemudian setelah seperti ini kita ke layout terlebih dahulu. Nah, di sini kan bentuk kertasnya masih portrait, kita ganti ke landscape. Kemudian setelah selesai kita ke home lagi, lalu di sini ada menu pilihan grid data di bagian atas, kita klik. Lalu di sini ada browse, kita klik. Nah, kita cari file yang sudah kita gunakan buat menyimpan data-datanya. Kemudian jika sudah seperti ini kan ada menu pilihan-pilihan data-datanya, kita buka data yang dari Excel tadi, kemudian kita open, lalu kita tunggu. Nah, setelah selesai kita klik skip to end, lalu finish. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jadi di sini sudah keluar hasilnya. Kemudian kita pilih menu 3D Surface, kita klik. Lalu kita buka data yang tadi, kita open, kemudian tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, jadi seperti inilah hasilnya dari pembuatan peta tadi. Nah, lalu di sini ada show color scale, kita hidupkan. Lalu ada show base, kita hidupkan. Jadi seperti inilah hasilnya. Nah, cukup sekian mungkin dari saya. Nah, jadi di sini kita menggunakan aplikasi Ocean Data View, kemudian server dan link atau website Gecko. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gafar.
NPM 2414221039 dari Prodi Ilmu Kelautan. Jadi di sini saya akan memberi tutorial cara membuat peta kontur menggunakan aplikasi server. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi servernya. Setelah itu kita pilih menu base, kemudian kita cari map atau map yang akan kita buat peta konturnya, kemudian open. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita zoom bagian yang akan kita buat peta konturnya. Di bagian pojoknya itu terdapat angka untuk X1, Y1 dan X2, Y2. Untuk mencarinya yaitu kan di sini ada 127 derajat 42.19,088. Jadi cara hitungnya 42 dibagi 60 menit, kemudian 19.088 dibagi dengan 3.600 detik, sama dengan yang ini juga. Dan kemudian untuk menghasilkannya itu, untuk mencari hasilnya di 127 ini ditambahin hasil dari 42 dibagi 60 menit dan ditambah hasil dari 19,088 dibagi 3.600 detik, sama dengan ini juga perhitungannya. Kemudian di bagian atas juga di sini sama juga cara mencarinya atau menghitungnya. Kemudian jika sudah didapatkan, kita masuk ke menu file, kemudian new, kemudian worksheet. Setelah di worksheet, untuk kolom pertama kita isi dengan angka 5, kemudian di kolom pertama B kita isi dengan angka 1. Nah, untuk bawahnya kolom kedua ini kita isi dengan X1. Untuk X1 nya saya sudah mendapatkan hasilnya. Dan sebelahnya yaitu Y1. Untuk kolom berikutnya ini diisi dengan Y1, X2 dan Y2. Kemudian untuk kolom berikutnya kita isi dengan X2 dan ini X2 Y2, dan untuk kolom terakhir kita pakai X1 dan Y1. Kemudian setelah selesai, buka menu file, kemudian save as, dan kemudian kita
masukkan di file yang sudah kita persiapkan. Nah, di dalam file ini kita ganti dulu namanya, kita ganti dengan BNN Golden Software, kemudian kita nama file yang kita pakai Digitize. Nah, itu save. Oke. Kemudian kita masuk ke peta yang tadi. Nah, kemudian sudah di sini kita ambil file lagi, buka menu file, kemudian open. Setelah open, kita buka file yang tadi, file Digitize. Kemudian kita open. Setelah keluar akan jadi seperti ini, dan kita akan menaruh pada peta yang akan kita buat konturnya. Nah, untuk ini di sini kan ada garis. Nah, ini garis ini harus sejajar dengan garis yang ini. Nah, jika sudah seperti ini atau sudah sama, belum ya di sini. Oke, jadi di sini sudah sama semua, sudah sejajar. Kemudian kita buka menu Map Tools, kemudian kita pilih Digitize. Kemudian di sini kan ada angka-angkanya, kita pilih nih seperti ini. Kita klik angka 10. Kemudian ada menu seperti ini, kita masuk, kita klik, kita pilih. Di sini kita tambahkan dengan angka yang kita klik tadi, tapi dengan cara kita beri koma, spasi, min 10 angka tersebut, dan seterusnya.
Setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam sini angka-angkanya, kemudian kita membuat garis di pinggiran pantai yang seperti ini.
baik jika sudah seperti ini, lalu kita pilih file, save as, kita masukkan ke file yang sudah kita persiapkan. Di sini harus blanking files ya, kemudian ini di kita yes. Kemudian home lagi ke ini. Setelah itu kita buka menu grid, kita cari browse, buka, setelah itu skip to end, lalu tunggu sampai ini oke. Dan ini hasilnya. Kemudian untuk 3D surface kita bisa klik ini, open ini 3D surface nya, hasil dari pembuatan peta kontur. Jadi ini aja, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.